Waduh, lagi heboh banget nih. Trump dan Elon Musk diseret ke pengadilan oleh rakyat Amerika. Wah, ini Amerika lagi nggak baik-baik saja. Sebuah negara adidaya superpower dunia yang kini justru nyaris meledak dari dalam. Amerika yang terkenal punya 11 kapal induk, ribuan rudal dan kekuatan ekonomi setara benua, tapi sekarang hampir meledak. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena dua orang tadi. Satu, presiden yang pidatonya lebih mirip episode reality show ketimbang konstitusi. Satunya lagi, miliarder yang bisa ngedrop pasar saham hanya dengan satu tweet sambil nyetir Tesla ke Mars. Nah, dan mereka sekarang berduet membentuk kekuatan baru di Washington sambil bilang, kita efisiensikan negara ini. Hasilnya, boom, 14 negara bagian Amerika ngamuk dan bener-bener serentak nuntut dua orang ini ke pengadilan. Kalau dulu kita nonton Marvel buat lihat Civil War, sekarang cukup buka berita. Ini adalah Civil War versi Startup Edition. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas kenapa Trump dan Elon Musk digugat 14 negara bagian. Apa yang sudah mereka lakukan? Amerika dalam gejolak. Amerika Serikat sekarang bukan lagi negeri paman Sam, tapi lebih mirip negeri paman Slam. Slam sini, slam situ. Demo di mana-mana, Washington DC, New York, Los Angeles, sampai ke dealer Tesla di pinggir kota kecil. Di sana akan terdengar suara pendemo yang minta balikin duit penelitian, atau jangan sentuh jaminan sosial kami, atau suara yang lain, hentikan Elon, si Thanos demokrasi. Tanggal 7 Maret jadi titik nyala. Ribuan orang turun ke jalan saat dana sains federal dipotong. Bukan cuma ilmuwan yang ngamuk, warga biasa juga ikut nimbrung. Dealer Tesla yang biasanya tempat ngobrol soal kilowatt sekarang jadi medan perang opini publik. Elon, Trump, dan Doge. Lalu datanglah Doge. Doge di sini bukan koin kripto, bukan juga anjing Shiba Inu, tapi Departemen Efisiensi Pemerintah, bentukan dari Donald Trump dan dipimpin oleh Elon Musk. Seperti tidak asing dengan istilah efisiensi, sepertinya emang lagi tren. Ya, kita balik lagi ke Doge. Kalau biasanya CEO fokus hemat biaya, Elon ini hematnya sampai pengangguran meningkat 245%. Serius ini no tipu-tipu. Itu data dari perusahaan Challenger, Gray and Christmas. Rasa-rasanya kalau PHK ini dilukis bakal mirip lukisan Picasso. Abstrak, nyeleneh tapi tetap menyakitkan. Nah, dulu kita lihat Elon itu sebagai Tony Stark. Sekarang dia lebih kayak Tony Stress. Dia memang nggak pernah dipilih lewat pemilu, tapi kekuasaannya bisa bikin departemen pemerintahan lenyap. Tesla Takedown, itu nama gerakannya. Lucunya, yang di takedown malah demokrasi itu sendiri. Protes menjalar ke 253 kota dunia. Di LA, warga teriak, jangan sentuh jaminan sosial kami. Di New York, poster-poster bertuliskan, Elon bukan presiden kami. Tersebar kayak selebaran diskon Black Friday. 14 negara bagian menggugat, tapi puncaknya datang dari ruang pengadilan. Bukan satu, bukan dua, tapi 14 negara bagian serentak menggugat Trump dan Elon Musk. Mereka bilang peran Elon Musk sebagai kepala Doge itu inkonstitusional karena belum pernah dikonfirmasi Senat, tapi udah bertingkah kayak bos level akhir di game demokrasi. Negara-negara itu ya antara lain New Mexico, Arizona, Michigan, California, Hawaii, Maryland, dan masih banyak lagi. Mereka meminta pengadilan hentikan Elon Musk dari ngacak-ngacak dana publik, sistem data, kontrak pemerintah, hingga distribusi tenaga kerja. Ya, sebab kata mereka, kekuasaan segila ini cuma cocok buat film fiksi, bukan untuk republik yang berdaulat. FBI turun tangan, Tesla adalah target, tapi kekacauan gak berhenti di situ. Dealer Tesla di 9 negara bagian kena serangan, vandalisme, penembakan, ancaman online. FBI akhirnya turun tangan. Mereka bikin satuan tugas khusus, bukan buat nangkep alien, tapi buat nyari siapa yang ngincar kaca dealer Tesla. Direktur FBI lewat X atau Twitter, kami melihat pola serangan terorganisir, kami akan bertindak tegas. Nah ini nih, ketika mobil listrik malah bikin negara kesetrum politik. Doge, solusi atau bom waktu? Doge diklaim bisa hemat 115 miliar dolar anggaran, tapi menurut para ekonom itu angka yang halu. Profesor Harry Kramer dari Kellogg School bilang ini bukan efisiensi, ini pemotongan brutal yang gak masuk akal secara bisnis. Analogi kasarnya kayak mau ngirit rumah sakit dengan cara nyabut listrik ICU. Talal. Jadi singkatnya, Elon Musk itu punya kekuasaan tapi tanpa struktur hukum.
Dia bukan pejabat resmi, tapi punya tangan di nadi sistem pemerintahan. Ini bukan demokrasi, ini elonkrasi. Konsep bagi-bagi jabatan kepada yang dukung waktu kampanye emang lagi tren ternyata. Kalau negara dijalankan oleh algoritma, kalau keputusan negara bisa diambil lewat tweet, kalau clickbait jadi kebijakan, masihkah bisa disebut demokrasi? Apakah benar ini tentang efisiensi atau tentang ambisi? Apakah Trump dan Elon Musk sedang membawa revolusi efisiensi atau sedang menggali jurang resesi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Dan ini Relung Nalar.